Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 beranggotakan Putri Diana, Nivolina Febria, Nia Sri Ramadhani, dan Niken Weliana Putri. Baiklah, kami di sini kelompok 9 akan menjelaskan tentang yang pertama, pedoman observasi, yang kedua, pedoman wawancara, dan yang ketiga, skala penilaian. Baiklah, perkenalkan dulu terlebih dahulu saya Nivolina Febria sebagai moderator. Materi pertama yaitu pedoman observasi yang akan disampaikan oleh rekan saya Niken. Kepada Niken dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pedoman observasi. Next, Bu. Nah, pedoman observasi ini merupakan proses pemeriksaan dokumen dapat memberi informasi secara tepat dan akurat, maka diperlukan pedoman atau panduan yang akan mengarahkan pemeriksa terhadap aspek yang perlu dilakukan secara sistematis. Next, Bu. Selanjutnya, jenis-jenis metode observasi. Nah, yang pertama itu adalah berdasarkan prosedur dan pelaksanaan. Yang di sini ada controlled observation, di mana observasi itu terstruktur yang memiliki prosedur pelaksanaan sangat ketat. Nah, yang kedua ada uncontrolled observation, yaitu observasi tidak terstruktur. Nah, yang kedua ada berdasarkan hubungan observer dan objek observasi. Nah, di sini ada observasi persiapan, di mana observasi ini adalah interaksi sosial yang memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua ada observasi non-partisipan, di mana observasi ini memerlukan dan mempersiapkan diri sedemikian rupa. Yang terakhir adalah berdasarkan hal yang diobservasi, di mana ada event sampling, yaitu observasi yang dilakukan hanya untuk mengamati beberapa aspek tingkah laku. Yang kedua ada time sampling, yaitu observasi yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat apa saja yang dilakukan. Next. Kemudian ada langkah-langkah dalam teknik observasi. Yang pertama itu adalah harus diketahui di mana observasi dapat dilakukan. Yang kedua, harus ditentukan secara pasti siapa saja yang akan melakukan observasi. Yang ketiga adalah harus diketahui dengan jelas dan data apa yang diperlukan. Yang keempat, harus diketahui bagaimana cara mengumpulkan data agar bisa berjalan dengan mudah dan lancar. Yang terakhir adalah harus diketahui tentang cara mencatat hasil observasi. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Niken. Selanjutnya materi yang kedua, pedoman wawancara yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nia. Kepada Nia dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi yaitu tentang pedoman wawancara. Pedoman wawancara adalah daftar topik-topik yang penting yang akan dicakup dalam sebuah proses pengumpulan data. Pedoman wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan tanya jawab antara peneliti dengan responden. Selanjutnya yaitu prasyarat yang diperlukan untuk dapat menggunakan metode wawancara dengan pedoman wawancara. Yang pertama adalah mempunyai pemahaman yang baik terhadap topik-topik yang akan diliput. Yang kedua, mampu menjadi pendengar yang baik dan menciptakan pertanyaan dari rangkaian jawaban informan. Yang ketiga, bisa menciptakan alternatif pertanyaan dan variasi strategi bertanya dari topik yang sama. Yang keempat, dapat membangun situasi yang nyaman bagi informan dan memicu minat informan untuk membicarakan topik-topik tertentu. Yang kelima, siap menghadapi ambiguitas dan kemungkinan berubahnya topik-topik yang ada dalam pedoman wawancara. Dalam melaksanakan wawancara, perlu disusun terlebih dahulu pedoman wawancara. Menurut Subjana,
2002, langkah dalam menyusun pedoman wawancara adalah 1. Menentukan tujuan wawancara. Misalnya, mengetahui sikap siswa terhadap mata pelajaran matematika atau mengetahui pendapat siswa tentang metode pembelajaran matematika yang diterapkan oleh guru tersebut. Yang kedua adalah menentukan aspek-aspek yang akan diwawancara dan objek yang akan diwawancara. Yang ketiga adalah menentukan bentuk pertanyaan wawancara. Menurut Sukiman 2012, bentuk pertanyaan wawancara ada 3 macam, yaitu bentuk pertanyaan terstruktur, pertanyaan tidak terstruktur, dan pertanyaan campuran. Pertanyaan terstruktur ini terkandung dalam pertanyaan tersebut. Sedangkan pertanyaan tidak terstruktur adalah pertanyaan yang bersifat terbuka dan responden bisa bebas menjawab pertanyaan tersebut. Yang terakhir, pertanyaan campuran, yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban campuran. Ada yang berstruktur, ada pula yang bebas. Yang keempat adalah menyusun pertanyaan wawancara sesuai dengan aspek yang telah ditentukan. Demikian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Nia Ramadhani, yang telah menjelaskan tentang pedoman wawancara. Materi terakhir yaitu skala penilaian yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Diana. Kepada Diana, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya terkait tentang skala penilaian. Next, operator, slide-nya. Yang mana skala penilaian ini adalah salah satu bentuk pedoman observasi yang dipergunakan untuk mengumpulkan data individu dengan menggolongkan, menilai tingkah laku individu atau situasi dalam tingkatan-tingkatan tertentu. Nah, dalam skala penilaian ini memiliki kesamaan dengan checklist, namun terdapat juga perbedaan dengan checklist, yang mana karena checklist ini digunakan untuk menandai apakah sebuah perilaku tersebut hadir atau tidak. Sedangkan skala penilaian ini menghendaki penilaian dilakukan menurut pertimbangan kualitatif menyangkut dengan kehadiran sebuah perilaku tersebut. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk dari skala penilaian. Yang pertama yaitu ada skala penilaian kuantitatif, yang mana skala ini suatu bentuk pedoman observasi yang mendeskripsikan bahwasanya adanya aspek-aspek tingkah laku yang diamati dijabarkan dalam bentuk skala berbentuk kebilangan atau angka, yang mana penilai cukup menandai indikasi tersebut dengan sebuah tingkat karakteristik yang hadir. Selanjutnya yang kedua ada skala penilaian deskriptif, yang mana skala ini merupakan suatu bentuk pedoman observasi yang mendeskripsikan aspek-aspek tingkah laku yang diamati dijabarkan dalam skala berbentuk kata-kata deskriptif. Yang ketiga, skala penilaian grafis berbentuk rangkaian, yang mana skala ini satu set kategori dideskripsikan pada poin-poin tertentu sepanjang baris, namun menilai dalam menandai keputusannya pada salah satu tempat pada baris tersebut. Sebagai tambahan, skala penilaian grafis ini menyediakan gambaran serangkaian visual yang mana membantu penilai meletakkan posisi jawaban secara benar. Next. Nah, selanjutnya terdapat juga tahap dalam penyelenggaraan kegiatan observasi dengan teknik skala penilaian ini. Yang mana tahap ini yang pertama yaitu ada tahap persiapan, yang mana meliputi langkah penetapan topik, langkah penentuan variabel, indikator prediktor, item-item pernyataan, langkah penentuan alternatif skala, langkah penentuan kriteria, dan langkah penyusunan pedoman observasi. Yang kedua adanya tahap pelaksanaan, yang mana pada tahap pelaksanaan ini meliputi berbagai langkah. Yang pertama, langkah-langkah menyiapkan observasi, pengambilan atau penentuan posisi observasi, dan pengamatan perilaku observasi, serta pencatatan dengan skala. Yang ketiga adanya tahap analisis hasil, yang mana meliputi langkah-langkah penyusunan data hasil observasi dan penyimpanan data. Nah, next. Nah, satu bentuk skala penilaian yang sangat akrab digunakan adalah skala laporan dalam bentuk kartu, yang mana sekolah-sekolah kadang-kadang bisa juga menggunakan skala penilaian untuk melaporkan ciri-ciri perkembangan personal dan sosial dalam bentuk kartu laporan. Atribut-atribut seperti ini kebiasaan
bekerja, memimpin kelas, kerapian, dan perilaku yang umum sebagai anggota pada tingkat ke sekolah dasar dilaporkan dalam bentuk kartu tersebut. Yang mana para siswa dan para orang tua kadang-kadang percaya bahwa dalam penilaian ini dengan skala penilaian cenderung bisa dan mengandung unsur perasaan, yang mana suatu bentuk pengamatan menurut Camille dan Rosenblum dalam Wartam pada tahun 2005 halaman 134 sampai 138 yang digunakan untuk merekam progres dalam bentuk angka merupakan contoh lain dari skala penilaian yang dapat digunakan untuk mengevaluasi konsep perkembangan di kalangan anak-anak usia dini. Sekian penyampaian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Putri Diana. Itulah adalah materi terakhir dari kami. Sekian penjelasan dari kelompok 9. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.